Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Redmi Note 12 Pro 5G, awalnya gue kira nih HP bakalan sulit buat bersaing dan diterima sama kaum mendang-mendik, apalagi penyokong Snapdragon. Pastinya auto blokir nih HP dari wishlistnya mereka. Ditambah lagi setelah 2 bulan kemudian smartphone ini launching, si Redmi Note 12 Pro 5G, datanglah si Poco F5 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Perbedaan harganya juga cuma 200.000. Ibarat kata si Poco F5 adalah adik yang kurang ajar sama si kakak nih ya, si Redmi Note 12 Pro 5G ini. Secara spek Poco F5 juga bersaing banget nih, nggak cuma dari segi spesifikasi SoC-nya aja, tapi dari segi aspek seperti kamera, layar dan lain-lain itu bersaing banget sama Redmi Note 12 Pro 5G. Dan juga bedanya Poco F5 membawa SoC yang jauh lebih ngebut pastinya ketimbang si Redmi Note 12 Pro 5G ini. Maka dari itu Redmi Note 12 Pro 5G ini turun harga sampai di angka 4,3 juta saat video ini dibuat ya teman-teman. Semakin worth it sih kalau menurut gua untuk dibeli saat ini, apalagi mengingat smartphone di posisi 4 jutaan itu buat tahun 2023 agak sedikit minim, dan jarang banget smartphone di harga 4 jutaan yang punya spesifikasi layaknya Redmi Note 12 Pro 5G ini. Yang ada sih Poco F5 ya, cuman kan harganya udah nggak ngotak ya, ada yang jual 5 juta bahkan 6 juta tuh. Gokil memang ya, para tengkulak. Aduh ya udahlah ya, nggak usah dipikirin ya. Kita bakal bahas smartphone yang satu ini, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G setelah 8 bulan rilis. Apakah smartphone ini makin worth it buat dibeli dengan harga di range 4,3 jutaan? Kita bisa lihat deh, pertama dari segi desainnya terlebih dahulu. Bagian yang paling basic menurut gua, buat desainnya sendiri sih Redmi Note 12 Pro 5G ini udah kelihatan familiar banget lah ya, seperti Redmi Note series pada umumnya. Ya terutama untuk Redmi 12 series pada umumnya ya teman-teman, yang dimana desainnya itu cukup lumayan oke buat di tahun ini. Dan di tahun sebelumnya sih sebenarnya udah oke, tapi di tahun ini tambah lebih oke menurut gua. Terus juga yang membedakan antara Redmi 12 series ya dan juga Redmi Note 12 Pro 5G ini, yaitu di bagian materialnya, yang dimana material dari Redmi Note 12 Pro 5G dan juga Redmi Note 12 Pro 5G Plus itu menggunakan material glass ya teman-teman, dan ini jauh lebih solid ketimbang Redmi Note 12 dan juga Redmi 12 yang pakai material plastik alias polikarbonat. Untuk bobotnya sendiri juga diangkat cuma 187 gram aja, bagian yang menurut gua oke banget karena HP ini tuh cukup lumayan tebal ya kalau gua lihat secara dimensi, tapi secara bobot ini masih sangatlah ringan banget. Yap, tadi sempat gue mention untuk ketebalan smartphone itu cukup lumayan tebal kalau gua lihat ya, karena memang di sini masih ada lubang jack 3,5 mm, bagian yang nggak boleh dilewatkan ya, bagian yang menurut gua nice juga ya teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai converter kalau misalkan kita pengen pakai earphone cable. Selain itu untuk kelapa port juga masih lengkap banget. Di sini ada ear blaster, ada dual stereo speaker, dan juga ada lubang USB Type-C pastinya. Oh ya, sama satu lagi ada lubang slot SIM card pastinya teman-teman. Nah, gue juga pengen mention untuk speaker dari smartphone yang satu ini, buat kualitasnya bagus atau enggak? Jawabannya menurut gue biasa aja. Di sini memang tidak dituning oleh Dolby, jadi hasilnya kerasa biasa aja. Tapi yang jelas buat bassnya menurut gue cukup lumayan dapet, dan juga kalau kita setting ke 100% volumenya ini nggak cempreng. Itu sih bagian yang menurut gue penting. Jadi kalau buat dengerin lagu yang menurut gue cukup hardcore deh, genrenya kayak rock, ini masih oke banget. Sama kalau buat nonton film sih tergolong nyaman-nyaman aja menurut gua. Sama halnya kayak layarnya dari smartphone yang satu ini, yang menurut gua udah cakep cuy buat di kelasnya. Yap, secara ukuran layar di sini masih standar banget seperti smartphone di tahun 2023 pada umumnya, yaitu punya ukuran layar sebesar 6,67 inch. Yap, ukurannya menurut gua sangatlah compact di tangan ya teman-teman, dan juga kalau dipakai apapun juga masih kerasa oke banget. Apalagi secara panel, yang dimana panelnya ini udah pakai panel OLED cuy. Yap, OLED-nya pastinya juga didukung dengan 1 billion color, jadi warnanya bener-bener pekat ya teman-teman, serta udah dituning oleh Dolby Vision, jadi bener-bener punya kualitas layar yang oke banget. Buat nonton film sih smartphone yang satu ini menurut gua udah cukup hampir perfect cuy, hampir nggak ada minusnya. Warnanya kelihatan vivid, gonjreng banget kalau menurut gua, dan juga untuk kerapatan pixelnya juga bener-bener tajam. Apalagi di sini layarnya bisa nampilin konten yang udah support SDR10+, jadi udah ready banget lah buat tempur layar dari smartphone yang satu ini. Cuman minusnya yaitu kalau kita pakai di outdoor, smartphone yang satu ini agak sedikit gelap, karena memang secara spek brightness-nya ini bisa di push sampai 900 nits aja. Berbeda dengan smartphone 4 jutaan lainnya yang bisa sampai 1000 nits plus. Bahkan Poco F5 untuk brightness-nya itu bisa di push sampai 1200 kalau nggak salah, dan itu bener-bener masih terang banget kalau dipakai di outdoor. Ya walaupun memang tetap sih di outdoor masih kelihatan layarnya
warnanya dengan cukup baik ya, tapi tetap harus kita setting ke 100% agar bisa tetap terlihat kalau menurut gua. Ya walaupun begitu memang tetap ini menjadi salah satu kekurangan dari Redmi Note 12 Pro 5G. Kalau dipakai di outdoor tidak terlalu gonjreng warnanya dan juga detailnya agak sedikit menurun. Ya hal yang wajar sih sebenarnya ya. Selain itu layarnya juga udah cukup responsif menurut gua. Sejauh gua pakai daily di sini nggak ada kendala sama sekali buat masalah layarnya. Scrolling tipis-tipis buat sosmedan juga hayu banget. Apalagi kelihatan smooth berkat refresh rate-nya yang udah 120 Hz. Dan ngegame pun juga serasa responsif abis. Apalagi gue udah sempat tes buat multi-touch dari smartphone yang satu ini, dan hasilnya smartphone ini bisa di-touch sampai 10 jari dan juga sangat-sangat responsif cuy. Ya menurut gue bagian yang satu ini harus kita bahas karena memang gue sering banget nih ya. Dulu pas waktu pakai Redmi Note 11 nih kalau nggak salah, Redmi Note 11 atau Redmi Note 10 ya, itu sering banget ngalamin delay touch itu dulu, tapi kalau sekarang udah much better. Terus juga kalau buat diajak main multi finger ya, alias multi layar sih, multi jari maksudnya. Kalau kalian suka main game dengan multi jari alias multi finger, ini menurut gue udah cocok banget karena memang layarnya udah seresponsif itu coy. Jadi memang gak ada kendala sama sekali buat ngomongin soal layar dari smartphone yang satu ini. Tadi kita sempat buat mention main game di smartphone yang satu ini. Yap, secara SoC Redmi Note 12 Pro 5G ini pakai Dimensity 1080 yang memang gak ada yang salah sama SoC yang satu ini. Karena menurut gue SoC yang satu ini punya kestabilan yang cukup baik dan citra dari Dimensity 1080 juga sudah tergolong bagus kok kalau menurut gua di masyarakat Indonesia. Nggak kayak Dimensity seri lainnya ya teman-teman. Saat gua ajak benchmark di sini kurang tentunya aja smartphone yang satu ini masih dapat di angka 500 ribuan. Yang menurut gua masih sangat bisa bersaing banget dengan smartphone lain yang beredar di kelasan 4 jutaan. Nah yang gue suka dari smartphone yang satu ini terutama Redmi Note 12 Pro 5G dengan Dimensity 1080 nya ini punya kestabilan yang bener-bener stabil bener cuy. Gue udah coba ajak CPU throttling buat tes 3 kali berturut-turut dalam waktu sekitaran 30 menit alias total 1,5 jam ya teman-teman. Di pengujian pertama di sini kalau kita lihat grafiknya masih benar-benar stabil. Di pengujian kedua pun juga demikian. Bahkan sampai di pengujian ketiga di sini masih stabil banget cuy. Jarang ada warna merah kalau kita lihat. Bahkan kalau mentok-mentok di warna kuning aja dan menurut gue itu masih sangatlah optimal dan juga stabil. Temperaturnya juga nggak panas, paling temperatur tertinggi cuma di angka 42 derajat Celcius. Pas itu kita ajak benchmark dari smartphone yang satu ini. Jadi secara kestabilan memang benar-benar Dimensity 1080 udah teruji ya cuy. Dan benar-benar sestabil itu gitu loh ya. Nggak perlu Snapdragon lah ya kalau kayak gini. Berikut gue bakalan tampilkan skor Geekbench 6 untuk multicore serta single core. Dan juga gak lupa gue bakalan tampilkan buat 3D Mark benchmark ya, biar kalian ada gambaran skor dari smartphone yang satu ini. Lanjut untuk versi MIUI-nya, smartphone yang satu ini udah pakai versi MIUI yang terbaru ya teman-teman. Jadi udah paling up to date banget nih. Dan sejauh gue pakai di sini bener-bener clean, gak ada bug, gak ada isu ataupun yang lain-lainnya. Cuman tetap iklan masih ada ya. Jadi kalian jangan berharap iklan bakalan hilang. Itu mustahil bro, hilang iklannya ya. Jadi ya udah ya, pakai aja HP kalian pakai iklan. Sebenarnya bisa sih dimatiin. Gue udah sempet bikin tuh caranya menghilangkan iklan di Xiaomi ya, lebih tepatnya di MIUI ya teman-teman. Kalian bisa simak aja video tersebut, gue udah sempat bikin kok untuk tips and triknya. Jadi buat masalah iklan bisa kalian coba ikutin cara itu aja. Nah sekarang gimana soal performance dari smartphone yang satu ini? Yap, selama gue cobain smartphone yang satu ini, gue geber main game yang biasa gue mainin seperti Genshin Impact. Pas waktu settingan normal 60 fps, di sini mendapatkan fps yang memang bener-bener minim di angka 60 fps. Ya gue bisa akuin sih ya, Dimensity 1080 performance-nya tidak terlalu kencang banget seperti seri Snapdragon. Ya di seri ini memang lebih banyak kan di throttling alias di limit gitu ya speednya, biar nggak terlalu overkill banget. Jadi alhasil buat fps-nya paling mentok di angka 50 atau enggak di angka 45 fps. Tapi menurut gue masih oke banget. Cuman kalau misalkan kalian pengen main game Genshin Impact dari smartphone yang satu ini, saran gue settingan lowas 60 fps aja biar mendapatkan fps yang lebih better ya teman-teman. Contohnya bisa dapat di angka 55 fps dan itu recommended banget settingannya buat kalian yang lagi ngejar frame rate ya. Terus juga buat main game PUBG Mobile di sini enak banget ya, bisa tembus di settingan smooth extreme dan alhasil FPS-nya benar-benar stabil di angka 60 fps, minim banget terjadi frame drop. Selama satu match gue bermain juga nggak ada kendala sama sekali. Gyroscope-nya juga lancar. Jadi udah seenak itu dan seredi itu buat main game PUBG Mobile. Main game Mobile Legends juga demikian nih. Settingannya di sini memang belum tembus ke settingan ultra, tapi di sini setidaknya udah bisa ke super ultra teman-teman. Dan pas waktu selama match bermain di sini benar-benar minim terjadi frame drop buat main game Mobile Legends. Jadi udahlah ya, game Mobile Legends hayu banget
di smartphone yang satu ini. Jadi kalau buat diajak ngegame, smartphone yang satu ini gue udah bisa recommendation banget buat kalian, karena memang secara performance memang tidak terlalu kenceng banget, tapi dia punya stability yang cukup bagus menurut gue. Apalagi pas waktu gue geber main game Genshin Impact, yang dimana temperatur tertinggi dari smartphone yang satu ini cuma menyentuh di angka 43 derajat Celcius. Padahal itu gue main dalam kondisi ruangan yang nggak terlalu dingin-dingin banget, ya paling di angka 25an derajat Celcius, dan juga gue bermainnya cukup lama di kisaran 25 menitan. Jadi game Genshin Impact masih aman banget di smartphone yang satu ini dengan settingan lowest 60 fps ya itu ya. Bukan normal 60 fps. Kalau normal 60 fps bakalan beda lagi hasilnya. Tapi secara performance kalau menurut gue udah oke banget, walaupun memang nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Ya menurut gue mendingan kayak gini lah, nggak kenceng, yang penting stabil. Maka otomatis efisiensi dayanya bakalan tetap optimal. Salah satunya dari segi baterai nih, karena memang kapasitas baterai smartphone ini yaitu 5000 mAh. Dan menurut gue sih kalau secara screen on time di sini masih standar aja ya, seperti smartphone lain pada umumnya dengan kapasitas yang sama. Di sini bisa bertahan 8-9 jam, dan menurut gue ini masih oke banget secara screen on time ya teman-teman. Itu juga gue penggunanya cukup lumayan intens sih, jadi bisa dipakai seharian dan itu cuma sekali charging aja. Pengisian chargingnya juga udah cepet kok, 67 watt, jadi nggak usah khawatir cuy. Dan menurut gue pengisiannya juga gak butuh waktu lama, serta udah include di dalam paket pembelian juga. Jadi menurut gua udah big deal banget yang dikasih sama Redmi Note 12 Pro 5G ini. Beralih ke sektor kamera, secara resolusi smartphone yang satu ini tuh cukup lumayan oke nih. Secara megapiksel udah 50 megapiksel buat kamera utamanya. Terus juga untuk kamera ultrawide di sini 8 megapiksel serta 2 megapiksel untuk lensa makro. Jadi memang smartphone ini punya triple kamera ya teman-teman secara konfigurasi. Tapi yang menariknya di sini Redmi Note 12 Pro 5G pakai sensor yang menurut gua menarik, yaitu Sony IMX766. Yap, secara sensor ini udah bagus nih. Hasilnya pastinya bagus dong. Yap, bener aja. Hasil foto dari Redmi Note 12 Pro 5G dengan kamera utama menurut gua udah sebagus ini. Detailnya kelihatan tajam, SDR-nya pun juga kerasa banget nih. Di sini SDR-nya benar-benar clean. Terus juga dari segi warna, yang menurut gua warna tuningan khasnya Xiaomi banget. Ya walaupun memang kalau menurut gua ya memang tidak sebagus tuningannya kamera Leica yang punya dari Xiaomi. Tapi tetap warna yang dihasilkan kelihatan vivid dan colorful gitu loh ya. Detailnya juga dipertahankan dan menurut gua tajam aja gitu secara detail. Walaupun di berbagai kondisi memang ada sedikit miss tipis-tipis ya, cuman kita bisa foto ulang atau enggak kita bisa atur kontrasnya aja biar bisa mendapatkan hasil yang cukup cakep menurut gua. Terus juga untuk lensa ultrawide-nya pun juga demikian, menurut gua udah sebagus itu. Walaupun view angle-nya tidak terlalu lebar-lebar banget, tapi setidaknya ada lensa ultrawide cuy. Yang penting itu bisa kepake tuh lensanya. Terus juga selain itu buat hasil malamnya juga demikian nih. Kalau menurut gua night mode-nya memang tidak sebagus seperti kamera Xiaomi 13T contohnya kalau gua ambil yang udah kolaborasi dengan Leica. Tapi setidaknya warna dari Redmi Note 12 Pro 5G masih bisa dipertahankan, dan juga noise-nya menurut gua tipis banget. Di sini noise-nya benar-benar bisa diredam dengan cukup baik, walaupun memang agak sedikit ngorbanin yang namanya detail. Tapi tetap hasil fotonya menurut gua cukup udah oke banget buat dalam kondisi malam ataupun siang. Better kalau misalkan kalian pengen foto malam, mendingan aktifin mode night mode-nya aja alias mode malam biar mendapatkan hasil yang benar-benar cakep cuy. Warna, detail, dan juga noise-nya bisa dipertahankan. Ya itu sih bagian yang paling penting menurut gua. Cuman image processing-nya agak sedikit lama aja kalau pakai fitur night mode-nya. Jadi guys, ini dia hasil perekaman dari Redmi Note 12 Pro 5G di resolusi 4K 30 fps ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat sih secara preview ini stabil ya teman-teman, dan menurut gue udah oke banget sih. SDR-nya juga cakep nih kalau kita lihat kawan gitu ya. Audionya bisa kalian nilai juga nih sebagus HP. Ini masih pagi banget nih, jadi cerah banget. Nah kalau ini Full HD 30 fps dan ini jauh lebih stabil ketimbang 4K ya teman-teman. Ya hasilnya bisa kalian lihat, dan detailnya juga masih sama-sama dipertahankan, yang penting ya itu sih. Oke, nice. Ya, jauh lebih stabil sih yang Full HD 30 fps ini. Jadi guys, buat perekaman kabar depan dari Redmi Note 12 Pro 5G seperti ini. Ini kita rekam di resolusi Full HD 30 fps, bisa Full HD 30 fps, dan juga Full HD 60 fps. Ya menurut gue oke lah ya. Dan gue sedikit catat aja kalau Full HD 60 fps itu agak sedikit nggak ngezoom ya, tapi hasilnya bakalan geter-geter ya. Tapi kalau yang Full HD 30 fps ini agak sedikit ngezoom dan hasilnya stabil. Ya bisa kalian gunakan aja lah, sesuai dengan kebutuhan pastinya.
Cuma dengan Full HD 30 sih menurut gue. Oke, kesimpulannya Redmi Note 12 Pro 5G ini apakah worth it dibeli? Jawabannya sangat amat worth it. Mengingat smartphone ini udah turun harga. Turun harganya memang nggak terlalu dahsyat, tapi setidaknya turun harga cuy. Dan menjadi salah satu posisi terbaik di range harga 4 jutaan. Karena kalau kita lihat smartphone di range harga 4 jutaan buat tahun 2023, balik lagi ya, di sini memang tidak terlalu menarik kalau menurut gua. Selain si Redmi Note 12 Pro 5G dan juga Poco F5. Ya, kedua smartphone itu menurut gua oke, cuman Poco F5 harganya udah nggak ngotak kalau menurut gua, kalau misalkan kalian nggak beli di official store. Ya cuman di official store kan stoknya juga cukup terbatas ya dan sering habis gitu loh. Dan gue sering banget tuh nemu komentar, "Bang, kok Poco F5 habis stoknya?" Ya kalau misalkan habis ya coba pilih yang ini aja, Redmi Note 12 Pro 5G. Walaupun secara performance nih HP biasa aja, tapi secara experience seperti layar, kamera dan lain-lain menurut gua ini nggak ada duanya cuy. Dan untuk fingerprintnya di sini udah set mounted by the way, jadi ya begitu deh. Itu bagian yang belum gue mention. Cuman secara harga dan spek menurut gue ini big deal banget yang dikasih sama Redmi Note 12 Pro 5G. Ya recommended lah dengan harga 4,3 jutaan buat kalian pilih smartphone yang satu ini. Dan apakah smartphone ini bakalan masuk ke gadget of the year nantinya pas collab sama Nyantai? Nanti kita pikirin. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa banget tulis di kolom komentar. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kita di @srmintayento. Kalau misalnya pengen tanya secara privat, bisa DM aja ya langsung ya. Atau pengen join ke komunitas kita, bisa banget klik link ada di deskripsi. Oke, Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time.